Hai Sobat Historian, tahukah kalian, sebelum Islam masuk dan berkembang di Nusantara, masa Hindu dan Buddha telah terlebih dahulu masuk dan berkembang dengan pesat. Perkembangan Hindu dan Buddha di Nusantara begitu besar, sehingga memunculkan beberapa kerajaan besar yang begitu berpengaruh di Nusantara. Oleh karena itu, kami akan mengajak kalian melakukan perjalanan ke masa lalu, masa yang dimana masih berdiri kokoh kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Nusantara. Nah, mari kita bahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar abad ke-1 hingga abad ke-4 Masehi. Proses ini terjadi melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan India, Tiongkok, dan wilayah Asia Tenggara. Para pedagang dan pendeta serta bangsawan dari India membawa ajaran Hindu dan Buddha ke Nusantara melalui interaksi dengan penduduk setempat. Selain itu, hubungan diplomatik dan pernikahan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan kerajaan-kerajaan di India juga mempercepat penyebaran budaya dan agama ini. Seiring berjalannya waktu, ajaran Hindu dan Buddha tidak hanya dianut oleh masyarakat umum, tetapi juga diadopsi oleh para penguasa, yang kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di berbagai wilayah Indonesia. Kerajaan-kerajaan ini berkembang pesat dan meninggalkan banyak warisan sejarah yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Masyarakat di Nusantara mulai mengadopsi sistem kepercayaan ini, yang akhirnya berkembang menjadi bagian dari identitas kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, mari kita bahas kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berjaya di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan tertua dengan ajaran Hindu. Pada tahun 1300, Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan Kutai juga dapat disebut Kerajaan Tanjung Kute dalam Kakawin Negara Kertagama 1365, yaitu daerah taklukan di bagian Pulau Tanjung Nagara oleh Gajah Mada yang berasal dari Majapahit. Raja Aji memerintah dari tahun 1380 sampai 1410. Yang kedua ada Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu yang berkembang di Jawa Barat. Prasasti peninggalan kerajaan ini menunjukkan bahwa agama Hindu beraliran Wisnu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Raja Punawarman yang paling terkenal dengan kerajaan ini dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berjasa dalam membangun sistem irigasi untuk pertanian. Seperti halnya dengan Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara juga tidak memiliki angka tahun di prasasti-prasastinya. Karena itu pula, maka penentuan atau perkiraan berdirinya Kerajaan Tarumanegara didasarkan atas analisa komparatif dengan bentuk huruf, sama seperti di Kutai dan Champa, yakni pada abad ke-6 Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jayasinghawarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Dharmayawarman pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Yang ketiga ada Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Berdiri di Sumatera Selatan, kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Buddha. Prasasti Kedukan Bukit mencatat perjalanan ekspedisi militer yang dipimpin oleh Raja Dapun Tahiang. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka yang menjadi titik strategis dalam perdagangan internasional antara India dan Tiongkok. Selain berdagang rempah-rempah, emas, dan perak, Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Banyak pelajar dari Tiongkok datang ke Sriwijaya untuk belajar di biara-biara Buddha yang ada di sana. Yang keempat, ada Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan ini terletak di Jawa Tengah dan terbagi dalam dua dinasti besar. Yang pertama Wangsa Shailendra dan Wangsa Sanjaya. Di bawah Wangsa Shailendra, kerajaan ini mengalami puncak kejayaan dengan pembangunan Candi Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia. Borobudur bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pembelajaran agama Buddha. Sementara itu, Wangsa Sanjaya yang beraliran Hindu membangun Candi Prambanan, yakni candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Yang kelima ada Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terkenal sebagai pusat sastra. Banyak karya sastra terkenal ditulis pada masa ini, seperti Krisnayana dan Bharatayuda. Raja Jayabaya adalah pemimpin terkenal yang dikenal dengan ramalannya, yang disebut Jangka Jayabaya. Ia memprediksi berbagai kejadian masa depan termasuk munculnya kekuasaan asing di Nusantara.
Ekonomi Kediri berkembang berkat perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama dalam perdagangan internasional. Yang keenam, ada Kerajaan Singasari. Didirikan oleh Ken Arok, Singasari mengalami puncak kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Sang raja dikenal dengan kebijakan ekspedisi Pamalayu yang bertujuan memperkuat pengaruhnya di Sumatera. Sayangnya, kejayaan Singasari berakhir setelah serangan dari Jayakatwang, penguasa dari Kediri. Yang ketujuh, ada Kerajaan Majapahit. Majapahit adalah kerajaan terbesar di Nusantara. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Indonesia saat ini. Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa yang menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati kesenangan sebelum menyatukan Nusantara. Bukti kejayaan Majapahit dapat ditemukan dalam kitab Negara Kartagama yang ditulis oleh Mpu Prapanca. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha meninggalkan jejak sejarah yang sangat luar biasa dalam kebudayaan Indonesia. Dari prasasti hingga candi, kita dapat melihat bagaimana peradaban masa lalu membentuk identitas bangsa kita saat ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton ya.